kabar? Baik, puji Tuhan, sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin kita perkenalan dari Unpad dulu. Mungkin boleh Bang? Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Akram Komaldi, biasa dipanggil Akom, dari FA Unpad Angkatan 2020 dan sekarang menjadi Wakil Ketua BEM FA Unpad. Oke, salam kenal Bang Akol. Salam Oke, kenal. mungkin agak lagi boleh? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Yan Binta Juanda Tarigan, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Oke, dipanggilnya Bang Juan. Bang Juan. Oke, salam kenal Bang Juan. Salam kenal juga. Oke, kira-kira kedua Bang ini lagi sibuk apa sih? Mungkin boleh dari Bang Juan dulu. Kalau kesibukan sekarang lagi sibuk buat seminar proposal yang pertama, terus juga kuliah, mungkin ya ngabisin mata kuliah, sama yang terakhir itu program-program akhir tahun himpunan kali ya. Program-program akhir tahun himpunan. Oke, mungkin kalau Bang Akol sendiri lagi sibuk apa nih Oke, Bang? sama sebenarnya kalau kesibukan sama lagi nyiapin juga buat proposal buat lulus tentunya, dan lagi nyusun-nyusun juga buat demisioner, LPJ dan sebagainya. Dan selebihnya mungkin ya ngebantu teman-teman BEM yang menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing juga. Oke. Mungkin nih kalau misalnya anak Nangor main ke Bandung udah sering dengar. Tapi kalau misalkan Bang Juan sendiri anak Bandung, sebenarnya udah pernah nggak sih ke Jatinangor Bang? Jatinangor kayaknya pernah deh, tapi kayak cuman lewat aja ya. Cuma lewat aja. Lewat aja. Nggak pernah masuk ke Fakultas Hukum Unpad gitu belum? Fakultas Hukum enggak, tapi lewat kampusnya pernah. Oh, lewat kali. kampusnya pernah. Oke. Gimana kalau misalnya itu, abang masih ingat nggak ya bedanya buat Bandung dan Jatinangor? Bandung dan Jatinangor mungkin ramainya kali ya mungkin ya. Kalau misalnya Bandung itu ngebandingin mungkin spesifik di Cembuit, yang kalau misalkan sore ke malam udah pasti selalu macet gitu-gitu. Kalau misalkan di Nangor yang 2 kali kemarin nggak terlalu macet, tapi sejuk juga sih, menurut aku nggak terlalu yang panas-panas banget gitu. Oke. Jadi mungkin nggak terlalu berbeda kayak cuacanya, karena di sini juga kayaknya sejuk-sejuk juga ya Bang. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, aku juga sebetulnya udah nyari tahu kalau misalkan ada perbedaan antara di Unpad dan di Unpar. Kalau di Unpad itu kebanyakan sebutannya BEM, tapi kalau di Unpar sebutannya HIMA. Nah mungkin Bang Jun bisa cerita sedikit kali ya, kenapa sih dinamakannya HIMA kalau di sini? Oke. Di Universitas Katolik Parahyangan itu kenapa disebut sebagai himpunan mahasiswa program studi masing-masing ini ya? Kenapa? Karena di Unpar itu spesifiknya ilmu hukum, kita nggak punya penjurusan yang spesifik, misalkan kayak hukum pidana, perdata dan sebagainya. Jadi di Fakultas Hukum Unpar hanya ada satu fakultas dan satu program studi, yaitu Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum. Itulah alasan kenapa bahwasannya di Unpar itu nggak punya yang namanya BEM fakultas, tapi langsung spesifik menjurus kepada himpunan mahasiswa program studi ilmu hukum, kayak gitu kira-kira. Oke. Mungkin teman-teman yang pada penasaran kenapa di sini HIMA, itu adalah penjelasan dari Bang Juan sendiri. Oke, jadi sebetulnya podcast kali ini akan membawakan tema namanya Organization Impact for Empowering the Quality of Students Resources, atau dampak organisasi terhadap perkembangan kota sumber daya mahasiswanya. Nah mungkin kita langsung aja ke topik yang pertama, yaitu adalah gimana sih sebetulnya caranya organisasi kampus untuk ngasih dampak atau perkembangan kepada mahasiswa Unpad ataupun Unpar dalam hal penanaman nilai dan budayanya. Mungkin udah bisa ditangkap pertanyaannya? Udah? Oke, mungkin dari Bang Akom dulu mungkin. Oke, sebenarnya bagaimana? Coba boleh diulang lagi nggak tadi? Sebenarnya intinya tuh lebih ke gimana sih cara kita ngasih impact dari organisasinya. Jadi kayak BEM ngasih impact ke KMFA gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari BMFA Unpad ya, mungkin masing-masing organisasi, himpunan dan sebagainya punya caranya masing-masing ya tentunya. Tapi kalau kita di BMFA Unpad tahun ini tentunya memiliki satu visi, dan yang pada intinya kita ingin menghadirkan suatu kebermanfaatan. Jadi bagaimana kita memberikan impact itu ya melalui kita meniatkan sesuatu itu untuk menghadirkan suatu manfaat tentunya gitu, bukan sekedar melaksanakan suatu hal yang seorang pengen ini, atau misalkan kita copycat dari kita ngeliat ini bagus, tapi kita kaji dulu gitu, apakah ini memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita atau justru sebenarnya ini tidak membawa manfaat gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin kalau dari Bang Jen sendiri gimana di Unpar Hima FH-nya Unpar nih ngasih impact ke mahasiswa Unparnya? Oke, jadi kalau kita berangkat dari hal yang dasar dulu ya, sebenarnya kan himpunan dan juga mungkin BEM fakultas gitu istilahnya hadir untuk
mewadahi minat, bakat dan juga potensi dari mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya gimana cara kita memberikan impact atau dampak kepada mahasiswa, ya tentu kalau menurut aku pribadi di FA Unpar itu dengan cara menyediakan program-program yang tentunya bisa relevan dan bisa berdampak langsung kepada seluruh mahasiswa gitu. Selain daripada program-program yang disediakan oleh himpunan juga, kita juga memberikan kayak informasi langsung dari fakultas, kita forward atau kita publish juga di media-media himpunan gitu yang tentunya bermanfaat dengan seluruh mahasiswa. Oke, jadi sebenarnya di sini dari jawabannya sih ngeliat persamaannya adalah dari BEM atau dari HIMA itu memberikan kebermanfaatan untuk yang mahasiswa di FH-nya masing-masing. Oke, mungkin kita langsung ke tema berikutnya, yaitu adalah kalau kita lihat di sosmed atau di perkembangan zaman sekarang, banyak perdebatan tentang organisasi di kampus itu sebetulnya buang-buang waktu atau sebenarnya masih relevan sih untuk dijalankan. Nah, mungkin dari Bang Jun sendiri tentang isu ini tuh gimana? Oke, buang-buang waktu ya katanya. Iya. Di tahun ini periode 2023 HMPSI itu dinamakan kabinetnya adalah Pratiwa Biyakta, yang dimana punya satu visi yang dan juga misinya kita itu nggak mau melaksanakan satu sistem dan juga cara kerja yang nggak konkret dan juga kayak nggak lugas gitu. Dalam artian misalnya dalam satu rapat, ini mungkin familiar ya, satu rapat kita membiasakan diri untuk membahas hal-hal yang penting-penting aja. Kalau misalkan bisa dibahas secara online, kita nggak usah buat offline. Kalaupun nanti ada rapat offline, kita hanya menuju kepada hal-hal yang teknis, to the point, dan emang kalau memang udah selesai langsung kerjain gitu. Jadi ibaratnya kesan seperti buang-buang waktu, rapat segala macam, tapi nggak ada hasilnya. Tahun ini kita mulai coba perbaikin di HMPSI ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari Bang sendiri Oke. pendapatnya? Terkait apakah organisasi itu masih relevan atau enggak, buang-buang waktu atau enggak ya. Kalau di BMF 4 sendiri, tadi mungkin dari gue sendiri udah ngejelasin ya terkait visi dari BMF 4 di tahun ini. Nah, salah satu misi kita buat menghadirkan kebermanfaatan itu juga melalui organizational development. Jadi, organizational development ini BMF 4 itu ingin di tahun ini setiap orang-orang yang bergabung ke dalam BMF 4 ini merasakan manfaatnya seperti apa. Jadi bukan hanya kita menebar manfaat keluar, tapi setiap orang yang di dalam itu mendapatkan manfaatnya juga gitu. Dari contoh kecil aja, kalau misalkan kita bergabung di dalam BMF 4, ya mungkin gue nggak bakal kenal Syasha, nggak bakal kenal orang-orang yang ada di sini gitu. Tapi karena dari situlah kita bisa mengenal, kita bisa mendapat ilmu baru, mendapat wawasan baru, dan mendapat ya relasi-relasi baru. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Buat sekarang nih, menurut Bang Afam dan Bang Juan, yang mungkin bisa bilang sebentar lagi mungkin lulus ya, amin. Amin. Oke, tapi sebetulnya lebih penting mana sih menurut Abang ini organisasi ikut BEM atau HIMA, atau sebetulnya lebih mementingkan untuk ikut magang atau MBKM? Mungkin dari Bang Jun dulu. Oke, dari aku ya. Kalau menurut aku sih dibilang mending mana, lebih baik kedua-duanya. Ikut organisasi dan juga kalau emang udah selesai organisasinya atau masih ada waktu juga ikut magang. Saat ini rencana misalnya seperti aku sekarang, plannya setelah selesai masa periode pengurusan himpunan, aku bakal cari magang sebelum lulus. Jadi dalam artian kenapa harus kedua-duanya? Di organisasi kita dapat hal-hal yang kita nggak bisa dapetin di kelas, misalkan seperti relasi, cara kita untuk mengatur waktu, cara untuk bisa teamwork bersama teman-teman di himpunan. Juga kalau misalkan dengan magang, kita belajar praktik yang kita pelajarin di kelas. Kita mempraktikkan teori-teori yang kita pelajarin dan juga langsung turun untuk seperti kerja pada umumnya begitu. Jadi menurut aku keduanya harus relevan dan harus dijalankan bareng-barengan. Oke, relevan dan harus dijalankan bersamaan. Kalau dari Bang Afam sendiri gimana? Sepakat banget sama yang tadi Juan sampaikan juga. Kalau hidup ini ya terutama di saat berkuliah ya, waktunya tuh nggak terlalu lama, mungkin kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun waktu yang pasti orang-orang targetin gitu ya. Dengan waktu yang singkat itu tentunya kita harus bisa juga ngebagi kira-kira apa aja sih yang perlu kita coba. Jadi jangan semuanya dicoba juga, tapi kita harus bisa memilah gitu apa yang lebih baik buat kita. Kalau misalkan ikut organisasi tentu nilai poin plusnya juga tadi yang udah disampaikan sama Juan gitu. Kalau misalkan kita bisa belajar hal-hal yang nggak ada di kelas, hal-hal yang nggak diajarin sama dosen-dosen atau guru-guru di sekolah waktu dulu. Jadi kita belajar di sana, belajar bagaimana kita menghandle suatu project, bagaimana kita bisa mengatur waktu,
bagaimana kita bisa berkomunikasi sama orang, problem solving dan sebagainya. Tapi sebaliknya gitu, kalau misalkan ngomongin soal magang, ya betul juga tadi yang sama Juan gitu, bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajarin di kelas supaya nggak cuma mandet soal teori, tapi kita juga tahu praktiknya itu seperti apa. Dan kalau misalkan gue pribadi memang tentunya harus balance antara keduanya, tapi kalau prefer untuk memilih salah satu, gue lebih memilih untuk organisasi. Kenapa? Karena pada akhirnya organisasi ini hal yang bisa didapatkan ketika kita kuliah gitu ya. Tapi kalau misalkan magang, menurut gue masih bisa dicoba di lain kesempatan. Tapi balik lagi preferensi masing-masing, dan kalau bisa seimbang kenapa enggak? Oke, jadi sebetulnya ya seimbang nggak bisa antara organisasi juga magang itu sebenarnya tinggal pembagian waktunya aja mana yang didahulukan, dan juga dari keduanya juga punya kelebihannya dan manfaatnya masing-masing. Oke, kita mungkin lanjut. Kita ada segmen dari question box. Jadi dari kita itu membuat question box. Abis itu kita pilih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nih oleh abang kedua ini. Pertama adalah, kalau boleh tahu, rata-rata lulusan Fakultas Hukum Unpar itu berkiprah di industri mana, dan sebaliknya di Fakultas Hukum Unpar itu kiprahnya kemana? Mungkin dari Bang Akom dulu boleh. Oke. Kalau di Fakultas Hukum Unpad, kalau misalkan di spesifik gitu ya mungkin belum bisa juga, karena Fakultas Hukum Unpad ini alumninya, lulusannya tersebar di berbagai berbagai bidang industri dan sebagainya. Ada yang tersebar di law firm, ada yang tersebar menjadi diplomat, jaksa, hakim dan sebagainya. Jadi nggak ada pengkhususan sesuatu hal untuk misalkan FA4 nih harus jadi law firm di top tier, atau misalkan harus kerja di company big four, ya enggak tentunya, karena ya masih tersebar luas alumni FA4 di seluruh Indonesia dengan berbagai ragam kerjanya. Jadi kalau dari gue sendiri sih belum bisa terlalu dispesifikasi. Oke, kalau dari Bang Jun sendiri gimana dari Unpar lulusannya? Oke, kalau misalkan berbicara tentang lulusan berarti mengarah kepada alumni gitu ya, alumni FA Unpar. Nah, sejauh yang coba saya lihat, yang saya perhatikan, alumni itu sebenarnya banyak bidang yang mereka jajaki, mulai dari tadi seperti yang disampaikan dengan Akom ya, ada jaksa, hakim, lawyer, juga ada tentang yang kerja di pemerintahan, banyak sekali. Namun kebanyakan yang saya coba perhatikan itu memang di dunia lawyering. Banyak sekali alumni ataupun lulusan dari Fakultas Hukum Unpar yang memilih untuk menjadi lawyer. Dan sehingga itu menjadi budaya, dan ada stigma bahwasannya orang-orang Unpar itu pasti dipersiapkan untuk menjadi lawyer. Bahkan metode belajar kita di kampus pun, di kelas pun, dosen terkadang memaksa kita untuk bisa berpikir secara kritis seperti layaknya seorang lawyer. Jadi kayak memang dipersiapkan untuk itu gitu. Tapi nggak semuanya, kebanyakannya seperti itu. Kira-kira begitu mungkin. Oke, jadi kalau misalkan di Unpar sendiri mungkin masih beragam ya, maksudnya nggak menjurus ke satu, atau ada stigma tentang Unpar tuh lulusannya apa gitu ya. Tapi kalau di Unpar sendiri, tadi stigmanya adalah kalau lulusan Unpar itu kebanyakan jadi lawyer gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke games kali ya Bang. Di sini kita ada games, namanya itu adalah This or That. Jadi akan ada beberapa pertanyaan terkait kehidupan perkuliahan yang harus Bang Akom dan juga Bang Juan jawab nih. Kira-kira bersedia nggak main games ini Bang? Ya kalau misalkan nggak ada biaya pendaftaran sih nggak apa-apa ya. Oke, karena ini free. Oke. Jadi, oke, kita main aja kali ya. Mungkin yang pertama, This or That-nya adalah memilih ikut lomba atau ikut organisasi. Mungkin jawabnya barengan kali ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Organisasi. Oke, organisasi. Mungkin bisa dilihat kali ya sekarang mereka menjabat menjadi seperti apa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah mementingkan IPK atau sebetulnya memperluas relasi. Oke, 3, 2, 1. Relasi. Oke, ini berbeda. IPK dan relasi. Mungkin kenapa nih Bang Akom milihnya IPK? Oke. Mungkin ya preferensi masing-masing ya, tanpa bermaksud mungkin merendahkan teman-teman atau bagaimana. Yes. Kenapa gue memilih IPK? Karena satu hal yang gue tanam dari gue kecil, ketika kita mengenyam pendidikan, maka itu adalah amanah yang diberikan orang tua. Kenapa kita mengutamakan IPK? Karena tentunya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai anak pada orang tua. Dan pada akhirnya kenapa tidak memilih relasi? Karena menurut gue pribadi ya, ketika
lu memiliki relasi yang besar gitu, mengenal orang-orang penting, alumni-alumni yang terkenal gitu, tapi lu nggak punya value terhadap diri lu sendiri, lu nggak punya sesuatu yang bisa lu jual gitu. Ketika mungkin lu kuliahnya malas-malasan karena sibuk linking sana sini, jadi apa yang nantinya mau lu jual gitu. Kalau gue pribadi sih memikirnya kayak gitu. Oke, kalau di Bang Jun sih kayak beda nih jawabannya. Kalau di Bang Jun kan tadi jawabnya adalah relasi. Kenapa Betul. tuh Bang? Ya, sebelumnya gue pengen sampein bahwasannya gue sepakat dan setuju dengan pernyataan Akom barusan ya. IPK tuh penting. Tadi ketika gue milih dan bilang relasi, bukan berarti gue mengesampingkan IPK. IPK juga tetap harus ada standarnya, minimal misalkan 3 lah gitu ya. Tapi kenapa relasi penting? Saat ini kita bisa tahu bahwasannya lulusan fakultas hukum di setiap kampus baik negeri maupun swasta di Indonesia semakin banyak gitu. Orang-orang pasti bakal bersaing. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan IPK, misalkan Akom IPK-nya 3, Juan IPK-nya 3. Bedanya Juan dan Akom, Juan lebih punya relasi daripada Akom. Tentu yang akan diuntungkan atau bahkan yang akan diprioritaskan adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan kualitas yang sama. Nah, poinnya sebenarnya di situ. Jadi milih relasi bukan berarti mengesampingkan IPK. Gitu. Jadi keduanya harus berbarengan juga sih sebenarnya gitu. Sama penting. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah lebih memilih belajar hukum pidana atau hukum perdata. 3, 2, 1. Perdata. Oke, ini berbeda lagi. Milihnya berbeda nih. Mungkin dari Bang Jun dulu. Tadi milihnya Oke, perdata ya Bang? perdata. Kenapa tuh Bang? Mungkin lebih ke arah ranahnya itu aspek pekerjaannya kali ya. Aku senang dan suka belajar hukum perdata dan mendalami tentang hukum perdata karena emang fokusnya pengen nanti ke sana. Misalnya kayak ngurus tentang jual beli, transaksi, kontrak drafting sebagaimana macamnya, dan juga hal-hal yang menyangkut tentang masalah-masalah keperdataan dari seseorang atau bahkan yang menyangkut ke perusahaan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa nggak milih pidana, mungkin karena yang aku lihat dan aku perhatikan, kalau misalkan jadi lawyer pidana itu kayaknya duitnya agak susah nanti gitu ya. Kalau perdata kayaknya lebih kencang kayaknya. Kayaknya gitu. Oke, kalau dari Bang Akung tadi milih pidana, kenapa tuh Bang? Nah kalau gue pribadi sebenarnya ada 2 jawaban. Ada jawaban yang bisa dibilang mungkin seriusnya, ada jawaban yang ya gak serius karena mungkin faktor lah. Jadi kalau jawaban seriusnya dulu nih, simple sih, karena selama kurang lebih sekarang udah 7 semester gue belajar di FH4, ternyata gue lebih menyukai pidana. Kenapa? Karena menurut gue ketika kita belajar pidana dan contoh gitu ya, kita belajar acara pidana gitu, jadi diberikan suatu kasus posisi, menurut gue lebih mudah gitu dijawabnya. Jadi pasal-pasal yang perlu digunakan itu suatu pasal-pasal yang jelas gitu, pasal yang pasti. Ketika kita berbicara soal pembunuhan, ya pasalnya udah tertera gitu. Nah, jawaban yang tadi gue bilang nggak serius atau mungkin karena faktor lah, karena kebetulan alhamdulillahnya berkat ibu bapak dosen juga, dari semester berapa belajar pidana berarti? Semester 2 ya? Hukum pidana, hukum acara pidana, dan pidana perkembangan, alhamdulillah selalu dapat nilai A. Dibanding perdata yang nilainya ternyata lebih turun gitu dibanding pidana. Ini nggak flexing kan? Enggak, cuma itu makanya tadi kan gue seimbangin karena ternyata nilai perdata gue lebih jelek daripada pidananya. Oke, jadi itulah kenapa alasan mereka memilih perdata dan juga pidana. Oke, mungkin lanjut, yaitu adalah lebih memilih kuliah pagi atau kuliah sore. 3, 2, 1. Pagi. Sore. Kembali berbeda teman-teman. Oke, kenapa milihnya pagi mungkin? Dari gue dulu, oke. Kenapa pagi? Karena kalau pagi lebih fresh aja sih bawaannya. Kalau sore itu jujur menurut gue terlalu udah terlalu banyak kegiatan dari pagi sampai siang, jadi ya sisa-sisa nyawa aja sih kalau sore itu, kadang masuk kadang enggak gitu. Oke. Kalian Bang Jun sendiri? Milih kuliah sore bukan berarti gak mau kuliah pagi ya. Tetap mau kuliah pagi. Jadi kenapa milih kuliah sore? Selama setahun terakhir sibuk-sibuknya di himpunan, seringkali kita kayak misalnya lembur atau bahkan kayak harus ada yang dikerjain, to-do list yang belum selesai atau bahkan masih ada yang harus dikejar begitu ya. Sehingga pada akhirnya kita seringkali begadang menghabiskan waktu yang membuat kita paginya itu nggak fresh.
kita pagi itu kayak ngerasa kayak nggak segar gitu. Jadi kalau mungkin istilah lain itu adalah nokturnal kali ya, yang aktif di malam hari, tapi kalau misalkan di pagi-pagi itu kayak kurang-kurang semangat gitu ya. Tapi kalau misalkan dibilang kuliah pagi tetap jalan, tapi kalau misalkan disuruh milih antara kuliah pagi dan juga kuliah sore, kayaknya sore deh, biar paginya agak bisa bangun siang dikit gitu. Oke, jadi itu adalah alasan. Jadi bukan maksudnya milih kuliah sore nggak mau masuk kuliah pagi, itu bukan Betul, dia alasannya ya. betul. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah disorder. Lebih milih dosen galak tapi nilainya gampang, atau dosen baik tapi nilainya susah? Mungkin jawabnya boleh satu atau yang dua gitu ya. Jadi satu adalah dosen galak tapi nilai gampang, dua adalah dosen baik tapi nilainya susah. Oke. Oke, 3, 2, 1. Dua. Kembali berbeda lagi teman-teman. Ini kita harus bertanyakan lagi kenapa lebih memilih yang tadi dijawab. Mungkin dari Bang John dulu. Tadi milihnya yang dua ya, Dosen baik. tapi nilainya susah. Oke. Kenapa tuh? Oke. Kenapa milih dosen baik nilainya susah? Kita selayaknya mahasiswa Fakultas Hukum, tentu kita kan mau cari ilmu ya. Ilmu direpresentasikan melalui nilai. Nah, kalau misalkan dibilang dosen baik, artinya dia punya indeks prestasi yang mumpuni untuk mengajar seorang mahasiswa gitu. Jadi kalau misalkan dibilang dosen baik, cara mengajarnya juga oke, tapi nilainya susah, tentu kita sebagai mahasiswa terdorong dong. Ibaratnya kayak, wah ini kenapa nilai gue susah banget buat dapet A ya, atau nggak minimal B deh gitu, kenapa susah banget ya. Jadi kayak kita terpacu, bukan berarti dengan dosen yang galak atau dosen yang gampang kita lebih memilih untuk kayak, gue kayaknya lebih milih dosen itu aja deh, biar gue dapet A gitu. Jangan kayak gitu. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Itulah alasannya kenapa aku milih dosen yang baik tapi nilainya susah kayak gitu kira-kira. Oke, kalau dari Bang Akok sendiri, tadi milihnya dosen galak tapi nilainya gampang. Kenapa? Kalau gue sebenarnya lebih ke, bener juga sih tadi yang Juan sampaikan, tapi kalau dari gue pribadi kenapa memilih yang pertama, karena lebih ke menguji diri sendiri sih. Ketika kita dapat dosen yang mungkin strict atau galak atau sebagainya, ya itu menguji kedisiplinan kita. Kayak misalkan kalau misalkan memang dia strict soal jam masuk, maka kita jangan telat gitu. Ketika dia strict soal berbusana seperti apa, ya jangan sampai kita datang cuma pakai kaos atau sebagainya gitu. Dan ketika dia mungkin strict soal, ada dosen yang mungkin dari cerita teman-teman tuh agak strict soal penggunaan kata bahasa dalam chat di WhatsApp gitu. Ya maka itu juga melatih bagaimana cara kita berbicara sama dosen, sama orang yang lebih tua gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang terakhir nih. Lebih mementingkan malam mingguan sama pacar atau bonding sama teman organisasi? Oke, jadi dijawabnya mungkin boleh dengan pacar atau organisasi gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Organisasi. Oke, kenapa milihnya organisasi? Mungkin mulai dari Bang John dulu. Oke, kenapa milihnya organisasi? Fakta yang harus diketahuin ya, kalau emang gak punya pacar gimana mau malam minggu sama pacar? Itu dulu yang pertama ya. Kenapa lebih milih dengan teman organisasi? Karena memang sekarang target fokusnya itu kayak kalau lagi menjabat kayaknya baiknya gak usah pacaran dulu deh. Nah, karena waktu kita untuk kuliah, waktu kita untuk kayak organisasi, ikut sana sini program dan juga kegiatan yang lain, kayaknya nggak cukup waktu untuk kita meluangkan kepada seorang pacar gitu, termasuk juga malam minggu. Kayaknya baiknya kita habiskan waktu kita untuk kuliah ini ya, kalau satu yang pertama akademik, yang kedua organisasi, juga dengan pengalaman magang dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Jadi lebih milih dengan teman-teman organisasi ataupun kelompok-kelompok nongkrong lah gitu ibaratnya gitu. Oke. Jadi lebih value yourself dulu aja kali ya Bang. Yes, betul. Kalau tadi Bang aku juga jawab organisasi. Tapi kenapa alasannya organisasi? Kalau gue sebenarnya lebih ke ini melatih kemampuan juga, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan disebutnya mungkin kehidupan romansa berpacaran gitu ya, dan kehidupan kita sebagai seorang anggota organisasi. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika mungkin dalam case-nya kita punya pacar yang dalam satu organisasi, ya udah gitu, diajak aja sekalian. Jadi menurut gue bisa diseimbangkan di sana. Gitu sih. Jadi bisa diseimbangkan ya Bang. Betul. Oke. Jadi itu adalah penutup dari pertanyaan atau games this or that. Nah, mungkin selanjutnya nih untuk menutup juga pada podcast kali ini, sebetulnya apa sih harapan atau pesan dari Bang Akol dan Bang Juan untuk generasi selanjutnya, untuk
menjabat nih peran abang sekarang? Mungkin boleh dari Bang John dulu. Oke, pesan untuk kepengurusan tahun depan gitu ya. Harapannya semua program, semua kegiatan, sistem nilai budaya dapat dilihat dan dapat dievaluasi, karena harus diketahui setiap periode, setiap kepengurusan pasti punya evaluasi masing-masing. Jadi tujuan kita untuk regenerasi, tujuan kita untuk ibaratnya men-sharingkan kepada adik-adik kita nanti yang akan melanjutkan organisasi kita, semoga mereka bisa memperbaiki evaluasi-evaluasi yang terjadi di tahun kita selama menjabat dan bisa membanggakan kampus masing-masing begitu melalui program-program yang ada. Begitu mungkin. Oke, jadi untuk memperbaiki evaluasi dari tahun ini. Betul. Oke, kalau dari Bang Kom sendiri. Oke. Pertama sepakat dengan yang Juan sampaikan tadi, dan tambahannya mungkin yang pertama adalah yang utama adalah membawa hal-hal baik yang telah ditanamkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau bisa dikatakan ya nggak usah peduli kalau misalkan memang ada orang yang bilang ini copycat dari yang tahun lalu, ini mengikuti kampus ini, kampus mana gitu. Ya selama itu hal baik silahkan gitu, kembangkan, dan tentunya harus membawa manfaat. Dan kedua, setiap tahun punya cara kepemimpinannya masing-masing, punya cara, let's say punya cara mainnya masing-masing. Jadi harus bisa menemukan cara yang tepat, pace yang tepat, dan yang terakhir tentunya harus diseimbangi juga. Jangan sampai nanti ketika orang-orang ini sudah bergabung dengan harapan yang besar kepada kepengurusan ini, justru pemimpinnya ini yang menjatuhkan harapannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi lebih meneruskan kebaikan-kebaikan yang ditanam dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin untuk hari ini satu kata untuk suasana hati hari ini mungkin. Satu kata ya, satu kata untuk mendeskripsikan suasana hati hari ini ya. Oke, mungkin dari Bang Akom dulu. Satu kata, amazing. Amazing. Oke, kalau Bang John sendiri? Bersyukur. Bersyukur. Oke, amazing dan bersyukur adalah dua kata penutup pada podcast hari ini. Terima kasih banyak waktunya untuk Bang Juan dan juga Bang Akom. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton podcast episode 2 kali ini. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah! Thank you.